さすがだな。イレイザーヘッド直伝。なるほど。後ろだ。だから後ろだ。黙示録。黙示録。どけろ。Oke teman-teman, selamat datang di channel Wibu Baru. Dan pada video kali ini kita akan kembali unboxing figur anime. Lebih tepatnya figur bakal gua unboxing ini dari anime My Hero Academia. Ini dari karakter Hitoshi Shinso. Ini seperti biasa dari lini Master Lice. Dan ini adalah lini yang sama ya, stand up again dengan si Neito Monoma yang udah pernah gua unboxing sebelumnya. Bedanya ini adalah price B nya, kalau si Neito kan price C nya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju ke detail boxnya cuy. Let's go. Oke, untuk boxnya, detail boxnya seperti ini ya. Dia aksennya warna ungu karena memang si rambutnya si Shinso dia warnanya ungu coy. Di pojok atas ada Ichiban Kuji, terus pojok lagi ada Bandai Namco, ada foto figurnya, kemudian My Hero Academia, Ichiban Kuji, My Hero Academia, Stand Up Again, Master Lice, Price B, kemudian Master Lice lagi, dan ada Bandai. Di sampingnya seperti ini. Oke, belakangnya seperti ini, Hitoshi Shinso, terus ada foto figurnya, kemudian ada warning peringatan gitu. Tapak sampingnya lagi seperti ini, dia aksennya warna ungu begitu, dan tapak atasnya seperti ini, Ichiban Kuji, My Hero Academia, Stand Up Again, Price B, Master Lice. Di pojok ada lisensi dari Toho Animation. Oke, di bawahnya kosong ya. Oke, jadi for information, jadi untuk ini figur bisa dibilang lebih langka, lebih rare daripada si Neito, karena gua cari di seller-seller Indo yang jual si Shinso itu sangat sedikit cuy. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Ini gua ada untungnya, gua dapat di salah satu seller, harganya itu 500-an. Kalau gua cari yang di tempat lain itu bisa tembus sampai 750.000 bahkan di atasnya. Jadi lumayan rare juga ya, bisa dibilang rare sih ini mainan. Kalau si Neito itu masih banyak yang jual dan harganya masih bersaing dan masih tipis-tipis lah, di antara kisaran 500.000 sampai 600.000-an. Kalau ini udah beda, jauh banget ini. Agak susah nyerinya gitu loh. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita unboxing cuy. Let's go. Oke, jadi ini udah dalam kondisi BIB ya. Ya, walaupun BIB, yang penting untuk mainannya masih bagus. Di dalamnya masih sama blister. Coba kita buka. Oke, jadi sudah gua buka, sudah gua unboxing, dan seperti yang kalian lihat ya. Jadi untuk figurnya itu udah nyatu semuanya, kepala, badan semuanya udah nyatu, kecuali base-nya ya. Dan ini untungnya base-nya bagus ya. Jadi dia sangat mudah dipasang. Cuma memang rada keset, ya, tapi itu masih bagus ya daripada longgar dan tidak ada fungsinya. Mending lebih baik keset kayak gini. Jadi dia bakal bisa berdiri dengan baik, karena mengingat dia posenya riskan ya. Posenya dia itu sedang jalan kayak gini, jadi bukan pose tegap. Jadi kalau base nya tidak proper itu sangat bahaya coy. Jadi berdiri, jadi apa tuh, mainannya itu tidak bisa berdiri. Ini masih bagus nih base nya. Oke, kita kesampingkan itu, kita sekarang fokus untuk di review bagian wajahnya ya. Untuk di kepala, rambutnya terutama dia bagus banget. Ini bisa gua bilang bagus banget. Dia, lo lihat nih,
rambutnya. Dia sculptingannya ada banyak. Sculptingan ada banyak, terus dia pose apa tuh, model rambutnya itu acak-acakan. Ya karena emang karakternya seperti itu sih ya. Dia memang karakternya kayak kurang tidur gitu. Rambutnya acak-acakan. Tapi dari situlah kesulitannya coy. Kalau diaplikasikan ke figur itu lumayan susah, lumayan ngerepotin. Lebih repot daripada rambutnya si Deku sih. Deku itu rambutnya memang acak-acakan, tapi tidak sebrutal ini. Ini parah banget. Tuh. Tapi kalau di figur ini nih dia bagus, sangat-sangat bagus ya. Lo lihat nih. Tuh sculptingannya detail banget coy. Gila sih. Tuh. Terus selain sculptingannya bagus, detailnya bagus, warnanya juga bagus. Dia itu ada gradasi. Jadi dia warnanya tidak plek warna ungu, ada dikasih gelap terangnya. Jadi menambah kesan rambutnya ini lebih hidup begitulah. Keren cuy rambutnya. Oke, kemudian di wajahnya, face-nya ini udah tidak ada komplain sih ya. Mukanya mirip banget sama si Shinso. Aura-aura ngantuknya itu kelihatan banget ya dari kepalanya. Terus dia pakai headset gini ya, dia bisa merubah suaranya dia sesuai dengan apa tuh musuhnya. Karena dia apa ya, kekuatannya itu bisa dibilang kurang berguna sih kalau untuk jadi pahlawan ya, karena dia kemampuannya hipnotis cuy. Mungkin kalau jadi pesulap cocok gitu ya, tapi kalau jadi pahlawan dia kurang cocok. Makanya dia berlatih sama si siapa namanya ya, gurunya si Deku di kelas A. Dia belajar ke sana buat make jurus gininya juga, karena dia kan kemampuannya juga sama ya, menggunakan mata sama. Kalau ini juga sama, dia juga menggunakan mata coy. Dia apa tuh, dia hipnotis gitulah, ada kurang berguna juga sebenarnya ya. Makanya dia berlatih menggunakan apa tuh, selendang perban kayak gini lah. Oke. Cuma yang lebih gua sorot di sini ya, detailnya bagus banget, kostumnya keren. Itu yang gua apa tuh poin plusnya di sini figur ya. Karakternya itu keren sebenarnya cuy. Dari segi karakter, desainnya, bajunya, kostumnya keren. Terus ada aksen-aksen ungu kayak gini ya. Ini lebih bagus dari Shinso sih. Lebih bagus dari si Naito, sorry. Kalau Naito cuma pakai baju formal, pakai jas gitu doang ya. Kalau ini keren cuy, baju pahlawannya. Oke, dan ini dari awalnya itu dari kelas pendukung. Kemudian atas rekomendasi senseinya, kemudian dia dipindahkan ke kelas A. Walaupun masih masa percobaan, belum siswa resmi ya. Tapi setelah adanya pengumuman kalau Shinso ini bisa pindah ke kelas A, ini udah apa tuh, udah keren banget. Udah seneng banget lah si Shinso ya, karena emang dia cita-citanya emang pengen jadi pahlawan. Cuma karena kekuatannya tidak mendukung, makanya waktu mendaftar di UA dia dapatnya di kelas pendukung atau kelas support. Itulah. Bukan kelas support sih, itu kelas apa ya namanya, kelas ekonomi ya kalau nggak salah ya. Kalau kelas support atau pendukung kan si siapa tuh namanya, yang mekanik, itu baru kelas support. Nih kelas biasa gitu, kelas biasa, bukan kelas pahlawan gitu. Dia kelas yang biasa ya, dan belajarnya biasa, bukan belajar tentang pahlawan cuy. Oke, keren sih ini, karakter developnya itu keren. Awalnya jadi musuh, kemudian jadi sahabatan coy sama si Deku ya. Oke, kita kembali ya review mainannya. Ini dari balutan perbannya, dia dibuat sangat detail ya. Tuh, sangat-sangat detail. Jadi kesannya tuh banyak gitu dililitkan di lehernya. Kemudian dari kostumnya seperti yang gue bilang, dia keren. Dia warna abu-abu plus hitam. Tuh keren, ada pinggirannya gini, catnya rapi, walaupun monoton sih ya dia, soalnya perpaduan warnanya cuma 3 warna, putih, hitam, sama ungu, itu doang sih. Paling putih sama hitamnya digabung jadilah abu-abu kayak gini. Warnanya monoton tapi masih keren gitu loh.
karena campuran warnanya, kostumnya juga keren. Kemudian di tangannya dia pakai slop tangan kayak gini ya. Ini kayak slop tangan motor ya, jujur aja. Tapi bagus, masih bagus dan detail. Ini ada jarinya yang kelihatan, dan itu ada ruas-ruas jarinya, ada kukunya. Yang sebelahnya juga ini lagi mengepal ya. Tuh, bagus. Catnya bagus. Ini gua tidak menemukan gradasi warna ya. Gradasi warna yang bagus itu cuma di kepalanya, di rambutnya. Ini yang paling kelihatan. Kalau di bajunya, kostumnya dia tidak ada gradasi. Nah, di belakang dia ada gininya nih, perbannya yang keluar menjuntai kayak gini ya. Keren. Jadi kayak apa tuh, kelihatan yang seperti realistis gitulah. Oke. Kemudian di bagian kakinya kayak gini ya. Ini gua kagak tahu sih ya, gua lupa coy, ini apa sebenarnya kotak-kotak ini ya. Dia seharusnya megang-megang senjata rahasia sih, nyimpen senjata rahasianya di sini. Oke. Terus sepatunya dia pakai kayak sepatu boot gitu, warnanya putih ditambah aksen-aksen ungu. Dan di sini gua melihat sedikit, sangat-sangat sedikit gradasi warna ya. Tuh, tidak seperti yang Monoma tadi. Yang Monoma, yang Neito itu bagus banget gradasi di sepatunya. Kalau ini nggak ada. Tipis ya, bukan nggak ada sih, tipis. Ini gua lihat tipis dia. Tuh, di bawahnya dia ada tekstur sepatunya. Tuh, oke. Mainannya dia ukurannya sekitar 26 cm ya sih, lebih tinggi sih. Dia ukurannya sampai di 26, lebih tinggi dari si Neito sama si Deku. Coba kita bandingkan tingginya antara si Hitoshi, Shinso, sama si Deku dan si Neito Monoma. Emang si Hitoshi ini emang lebih gede ya, si Shinso ini emang lebih tinggi daripada yang lain. Dan bajunya juga yang paling keren sih menurut gue ya, dia keren. Tapi yang Deku yang terbaru sih juga keren sih, kostumnya semuanya keren sih ya. Si Deku keren, si Bakugo juga ya keren sih, si Bakugo. Cuma yang monoton si Todoroki sih. Yang Shoto tuh kayak yang biasa aja sih ya, bajunya kayak tidak ada perubahan gitulah. Kalau si Deku kan banyak ada perubahan tuh dari season awal sampai ke yang season terakhir atau season final seasonnya. Yang Todoroki juga sama, yang si Bakugo juga sama. Yang beda cuma si Todoroki sih, kayaknya sama sih ya. Kayaknya masih sama. Dan si siapa nih ya, si Shinso juga dia bajunya keren dari awal sampai ke akhir, itu dia banyak perubahan. Kalau si Monoma setahu gue dia bajunya masih sama sih ya. Gue kurang perhatiin sih nih karakter di awal-awal, karena emang ngeselin coy. Gue kira bakalan jadi NPC biasa coy, ternyata di season 7 dia sangat-sangat penting posisinya. Oke, jadi saya aja untuk unboxing gue unboxing si Hitoshi Shinso dari Master Lies Ichiban Kuji. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman-teman ibu kalian, supaya teman-teman kalian terjun dengan video yang ada di channel ini. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Goodbye.